Om Swastiastu, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya, Nilu Putuhandayani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bangli. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dilakukan adalah dengan metode Bagja yang terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali buku, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama. Di tahap ini, merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. A. Ambil pelajaran. Pada tahap ini, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif. G. Gali mimpi. Pada tahap ini, dapat menyusun narasi tentang keadaan ideal jika di prakasa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana. Pada tahap ini, dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan tentang hal-hal penting yang perlu dilakukan. A. Atur eksekusi. Di tahap ini, memutuskan langkah yang akan diambil membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang saya buat, yaitu mewujudkan peserta didik mandiri, terampil, kolaboratif, dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan pojok literasi di kelas? Mengapa kita perlu mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas? Bagaimana mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan, yaitu mencari informasi di buku atau jurnal tentang pojok baca literasi, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya pojok baca literasi, membaca literasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas anak di kelas, membuka dialog dengan murid, rekan guru dan kepala sekolah mengenai program dan pojok literasi di sekolah. Ambil pelajaran. Pertanyaan, apa pengalaman menyenangkan dan hasil yang pernah dialami guru yang membuat pojok baca? Apa saja buku bacaan yang disukai anak selama ini? Bagaimana pengadaan buku pojok literasi yang berhasil dilakukan selama ini? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan, menggali cita-cita dan harapan murid-murid lewat survei, mendiskusikan dengan murid bacaan yang disukai, melibatkan murid untuk menginventariskan kekuatan potensi yang dimilikinya, mencari tahu siapa guru yang sudah pernah membuat pojok baca literasinya, terakhir, cari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak sehingga menghasilkan pojok baca yang inovatif. Gali mimpi. Pertanyaannya, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan di pojok literasi ini? Bagaimana perasaan saya dengan adanya pojok literasi yang nyaman di kelas kita? Apa yang penting dilakukan agar pojok literasi tetap nyaman, terawat, dan menarik minat? Adapun daftar tindakan atau penyelidikannya,
itu menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka. Senang sekali membuat desain suasana pojok baca yang menarik, nyaman, dan berkelanjutan bersama murid. Selanjutnya, dengan membuat kesepakatan dalam menjaga kebersihan pojok baca, membagikan informasi mengenai buku yang telah dibaca, dan menambahkan koleksi buku yang lebih menarik untuk menumbuhkan minat baca murid. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk menyiapkan pojok literasi yang diinginkan? Berapa lama target untuk menyiapkan proyek literasi? Bagaimana agar pengaturan pojok literasi tetap nyaman dan menyenangkan? Adapun daftar tindakan atau penyelidikannya, membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama anak tentang apa saja sikap pola pikir yang menunjukkan kreativitas, apa saja produk yang menunjukkan pemahaman mereka atas materi yang telah dibahas, melakukan dialog dengan kepala sekolah dan guru mengenai program atau kegiatan penguatan, misalnya kebijakan mengenai ajang kulminasi pembelajaran atau panen raya eksibisi. Membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Terakhir, menyusun aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar pojok baca tetap nyaman dan berkelanjutan. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pojok literasi dapat tetap nyaman dan berkelanjutan? Adapun daftar tindakan penyelidikan, menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, menentukan anggota untuk menyelesaikan tugas, mengajak rekan guru lain, kepala sekolah, penjaga sekolah untuk mengobservasi kelas saya, mengajak rekan sejawat, memilih keinginan yang sama, terakhir berkolaborasi dan saling tukar pikiran dalam membuat pojok baca dengan rekan sejawat. Demikian rancangan perubahan berdasarkan tahapan baca. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Om Santi 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 Om.